Rempah-rempah yang tumbuh subur di tanahnya jadi rebutan para pengelana dunia. Inilah kisah rempah dan luka di tanah Nusantara. Mereka datang dengan layar yang mengembang, membawa janji untuk berdagang. Tahun 1602 menjadi saksi bisu terbentuknya VOC, 3 huruf yang menjadi pencakar sejarah Nusantara. Varanus the Old Indies Company, layaknya sebuah impian yang dibangun di atas lautan, seperti mimpi yang terbentuk dalam samar. Ketika Belanda di bawah langit Eropa menetap ke timur, ke negeri yang kaya akan rempah penggoda dunia. Pada awalnya bangsa kita menyambut kedatangan mereka karena melihat peluang dagang yang telah dijanjikan. Namun secara perlahan, janji tersebut malah menjadi ancaman. VOC bukan hanya sekedar berdagang, namun berkembang menjadi penguasa lautan. Dari Maluku hingga Batavia, mereka menancapkan cengkram, mengatur harga, dan menentukan takdir. Para petani rempah, cengkeh, pala, dan lada dijaga ketat, hanya boleh dijual kepada mereka. Dan siapapun yang berani melawan, maka pedang dan senapan yang menjadi jawaban. Abad ke-17 di Batavia, sang raksasa berdiri tegak. Inilah bukti awal masa kejayaannya. VOC mengatur lalu lintas rempah. Ladang-ladang cengkeh, lada, dan pala dipanen dengan tangan yang terjajah. Semuanya dijarah tanpa ada rasa bersalah. Tidak hanya rempah yang mereka perdagangkan, sebab di balik keriuhan perdagangan ada darah yang tertumpahkan, dan ada jiwa-jiwa yang terperangkap dalam kekuasaan yang menindas. VOC menanamkan pengaruhnya dengan kekuatan politik dan persenjataan, mengikatkan Nusantara dalam rantai perdagangan yang keras. Di setiap pelabuhan mereka mendirikan benteng, seperti menancapkan tonggak-tonggak kemenangan. Namun ada kisah lain yang lebih kelam, yaitu tentang pengorbanan rakyat yang harus membayar dengan harga yang tak masuk akal. Namun kejayaannya tak pernah abadi selamanya, terutama jika hal itu didapat dengan cara yang salah. Mungkin ini merupakan jawaban atas doa-doa dari rakyat yang mengarungi semesta. Di tengah samudera yang luas, kapalnya masih berlabuh, namun tak lagi setegak dulu. Pelabuhan-pelabuhan yang dahulu riuh dengan transaksi, kini perlahan menjadi sunyi. Di Batavia, Ambon, dan Banda, aroma rempah masih menguar. Namun, tangan yang mengendalikannya mulai gemetar. VOC masih berdiri, tapi keagungannya perlahan memudar. Bukan dihempas oleh badai atau tenggelam dalam lautan, namun kemundurannya terjadi akibat penyakit yang menggerogoti tubuhnya sendiri. Keangkuhan, keserakahan, dan korupsi mulai menjadi benalu di jantungnya. Di markas besar para Heron 17 sibuk dengan laporan keuangan yang penuh angka merah. Hutang mulai menumpuk dengan cepat, kas pun tak lagi padat. Monopoli yang awalnya kokoh kini mulai terkikis oleh pesaing baru. Rakyat yang sekian lama tertindas mulai menyusun bisik-bisik perlawanan. VOC masih bersikeras menutup mata dan menyangkal atas apa yang ada, berusaha tegak untuk mengabaikan korupsi dan kerugian yang menjadi tanda kemunduran. Namun, layaknya pohon tua, akarnya pun mulai melapuk. Mereka tinggal menunggu saatnya tumbang dan meninggalkan segalanya. Sulit dan tidak mungkin bagi VOC untuk kembali menggenggam kejayaan yang ada, karena semuanya telah habis dimakan keserakahan. Keruntuhan VOC bukan sekadar akhir dari sebuah kongsi dagang, melainkan runtuhnya sebuah mimpi yang pernah mengangkasa di lautan rempah. Dari dermaga hingga benteng Ambon, dari palka kapal hingga meja para Heron 17,
suara kejayaan yang dahulu menggema kini meredam dalam debu sejarah. Tahun 1799 merupakan akhir dari kekuasaannya. Para buruh yang letih, pedagang yang kecewa, dan pribumi yang tertindas merupakan saksi bisu bagaimana raksasa itu perlahan ambruk terkubur tanah. Di balik reruntuhan, jejak-jejak luka masih tetap ada di dalam setiap sudut Nusantara, dan di setiap pelabuhan yang dahulu kala menjadi kekuasaannya, tangan-tangan yang dipaksa bekerja tanpa upah yang sepadan, dan kota-kota yang pernah menjadi poros perdagangan, kini hanya bisa menatap masa depan dengan kenangan yang kelam. Viosy meninggalkan warisan yang pahit dan manis, mengukirkan sejarah yang tak terlupakan. Begitulah kisah Viosy, sebuah perjalanan yang dimulai dengan impian besar, namun berakhir karena kesalahan yang menjadi kebiasaan. Sebuah ironi bagi mereka yang dahulu merasa tak akan terkalahkan. Viosy mengajarkan kita untuk meninggalkan sifat keserakahan dan tentang bagaimana kejayaan yang dibangun dengan darah akan selalu berakhir dengan kehancuran. Viosy, sebuah kisah panjang yang tertulis dalam lembar sejarah, menjadi saksi bisu dari ambisi yang melampaui batas, kekuasaan yang datang dengan harga yang tinggi dan akhirnya hilang, seperti angin yang datang dan pergi. Namun warisan dari perjalanan itu tetap ada sebagai pengingat bahwa kejayaan yang tak seimbang pada akhirnya akan runtuh, membawa segala yang telah dibangunnya.